Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang cukup terkenal dalam perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta tentang perkembangan agama Islam di babat tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Namun beliau lebih dikenal ketika sedang memperjuangkan ajaran Islam di Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir dari seorang ibu yang bernama Nyimas Rara Santang dan ayahnya yaitu Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang berpengaruh. Saat hendak menginjak usia dewasa, Syarif Hidayatullah diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan. Namun beliau menolaknya. Alasan utamanya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Sunan Gunung Jati semula bermukim di Timur Tengah. Namun ketika usia semakin dewasa, Sunan Gunung Jati hijrah ke tanah Jawa dengan niat menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh para ulama pada umumnya, antara lain yakni ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran dan agama. Pada saat itu, beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit sekaligus menyembuhkannya. Masyarakat percaya bahwa Sunan Gunung Jati memiliki kesaktian untuk menyembuhkan penyakit atas izin Tuhan. Sunan Gunung Jati juga menyebarkan agama Islam melalui peperangan. Pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon, ketangguhannya yang dimilikinya membuat banyak orang kagum dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dikenal cukup unik. Hampir sama dengan wali-wali lainnya, beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakannya berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yakni sebuah kalimat ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya,
Masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ajaran tersebut sangat terkenal sampai saat ini. Ada juga berupa ma-lima atau moh-limo seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Arti dari moh-limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran moh-limo adalah 1. Moh mabuk, yaitu tidak mabuk atau minum minuman. 2. Moh main, tidak main atau tidak berjudi. 3. Moh madon, yaitu tidak main perempuan. 4. Moh madat, yaitu tidak nyandu. 5. Moh maling, yaitu tidak mencuri. Sunan Gunung Jati diperkirakan mencapai umur 120 tahun. Beliau wafat di pertengahan abad 15 dan dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Di Gunung Sembung terdapat kurang lebih 550 makam. Di lokasi ini terdapat juga makam istri Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tinio atau Nyi Mas Ayu Rara Sumanding. Makam Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Khususnya pada malam Jumat Kliwon, suasana makam akan sangat ramai dengan para peziarah. Dan ketika pada bulan Maulid, pusaka-pusaka keraton akan diarak dari keraton melalui alun-alun pada perayaan Panjang Jimat.
Komplek Makam Sunan Gunung Jati terdapat dua area bukit, yaitu Bukit Sembung dan Bukit Gunung Jati yang hanya berjarak ratusan meter saja.